Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back at SND Zizi. Di episode kali ini SND Zizi akan mengulas serial drama Turki Kuruluş Osman episode 17 dan juga 18. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Stay tune at SND Zizi. Namun sebelum dilanjut, tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Di episode kali ini, Ali Sarbay telah tiba di desa Kayis untuk menangkap Osman yang telah melenyapkan Komandan Kalanos. Sementara itu, di perjalanan menuju kastil, pasukan pilihan Osman berhasil menyelamatkan Osman dari tangan Ali Sarbay. Sementara itu, hal yang paling lucu datang dari Pangeran Salvador di episode ini. Sebab dirinya kini sudah menjadi seorang muslim. Namun rupanya dia takut ketika dia diberitahu bahwa dirinya harus disunat. Dia juga diberi nama lain yaitu Abu Bakar Siddiq. Apakah Pangeran Salvador hanya berpura-pura? Stay tune at SN Movie. Selain itu pula Ratu Sofia terjebak. Dia menolak untuk mengakui bahwa dirinya mengenal Pangeran Salvador. Osman mengingatkan bahwa di bawah perintah Ratu Sofia, akhirnya Pangeran Salvador menyerang pasar dan melenyapkan semua yang ada. Di sisi lain, Ali Sarbay ditempatkan pada posisi yang sulit. Dia harus mengambil tindakan. Dia menangkap Ratu Sofia untuk diadili. Tetapi ternyata Ratu Sofia tidak akan pergi tanpa perlawanan. Dan dia sangat beruntung sebab dirinya tidak terbunuh. Osman hampir saja melenyapkannya dengan pedang yang dia miliki. Sofia melarikan diri dari penjara bawah tanah setelah senjata yang diletakkan di dalam makanannya. Dia dibantu oleh Nezmetin dan melarikan diri dengan berpakaian seperti laki-laki dan membawa gulungan karpet di pundaknya. Sementara itu, Abdurrahman Ghazi dan pasukan terbaiknya tiba untuk mengambil emas dari bangsa Mongol. Bangsa Mongol dengan cepat ditundukkan dan juga dilenyapkan. Sementara itu, Osman akan membagikan emas Mongol yang ditujukan untuk Ali Sarbay kepada orang miskin. Baik muslim maupun non-muslim, mereka sama-sama akan mendapatkan bagian dari jarahan. Emas Mongol dibagikan dengan senang hati kepada penduduk desa dan seperti Robin Hood. Mereka bangun untuk menemukan tas koin emas di depan pintu mereka. Berita bahwa emas Mongol dicuri membuat Ali Sarbay marah besar. Osman diam-diam senang mendengar berita pasukan terbaiknya telah berhasil dalam misi mereka. Di sisi lain, Gunduz dan pasukan pilihannya disergap saat membawa barang-barang ke suku ke pasar. Gunduz terluka parah ketika dia menderita 4 panah di tubuhnya. Para penyerangnya adalah orang-orang yang dikirim Ali Sarbay untuk melenyapkan Kayis sebanyak mungkin. Percobaan pembunuhan Gunduz bisa berarti perang. Dia akan membalas dendam. Dundar Bey, Osman dan juga Batur Bey percaya bahwa pembunuh hanya bisa dari Ali Sarbay. Osman menyerang bersama pasukan pilihannya dengan keberanian dan membawa mereka keluar dari suku dengan cepat. Dan sahabat SND Zizi, inilah alur lengkapnya untuk Anda. Namun SND Zizi ingatkan kembali untuk selalu tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Baiklah, saat itu Ali Sarbay telah tiba di desa Kayis untuk menangkap Osman setelah mengetahui dari kastil Kulucaysir bahwa Osman telah melenyapkan Komandan Kalanos. Sofia telah membuat Ali Sarbay sebagai orang kepercayaannya dan meminta dia untuk pergi ke Kayis dan membawa kembali Osman untuk dihukum. Kayis telah curiga Ali Sarbay yang seharusnya memiliki kepentingan terbaik mereka di hati, tapi mereka menemukan bahwa Ali Sarbay mungkin tidak menunjukkan kesetiaan sebanyak yang seharusnya. Osman bertanya kepada Ali Sarbay bagaimana dia mengetahui bahwa Kalanos sudah meninggal. Ali Sarbay memberitahu mereka bahwa dia berada di kastil ketika berita itu tiba.
Akan tetapi, Ali Sarbey tidak memberitahu mereka bahwa dia sedang bersama dengan Ratu Sofia makan malam pada saat itu. Osman rela membiarkan dirinya ditangkap dan dibawa keluar dari tenda pengembara untuk dibawa ke kastil Hisar untuk diadili. Di jalan menuju kastil, pasukan pilihan Osman menyelamatkannya dari tangan Ali Sarbey. Pasukan pilihan Osman tidak akan membiarkan penjaga manapun terbunuh dan membebaskan mereka semua. Di sisi lain, Bamsi Bey mengubah Pangeran Salvador menjadi seorang Muslim. Dan sekarang dia harus memaafkannya karena melenyapkan putranya. Pada akhirnya, Bamsi harus membebaskannya. Lalu apakah Pangeran Salvador hanya berpura-pura? Di sisi lain, Master Yanis memberitahu Ratu Sofia bahwa dia telah mengetahui bahwa Ali Sarbey tertarik pada Putri Syekh Edebali, yaitu Balahatun. Yanis akan menggunakan informasi ini untuk keuntungannya. Di sisi lain, ada kiriman emas yang dikirim oleh bangsa Mongol di Konya. Mereka ini telah diambil dari Turki dan akan dikirim ke Konya. Emas ini telah diambil dari Turki dan dikirim ke Ali Sarbey. Emas milik orang Turki seharusnya milik orang Turki, kata Osman. Osman tahu bahwa Ali Sarbey akan menyimpan emas itu untuk dirinya sendiri. Dia mengirim Abdurrahman Ghazi untuk membawakannya emas kiriman. Sementara itu, Ali Sarbey mengunjungi Balahatun di Pasar Baru. Ali Sarbey mencoba untuk menggodanya ketika Balahatun sedang melukis piring di tempatnya. Dan ketika datang Nizamettin, datang memberitahu bahwa Osman lolos dari pengawalannya. Ali Sarbey marah ketika Balahatun menanyakan kabar tentang Osman dan meminta informasi kepada ayahnya tentang dia. Edebali menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Dengan licik, Ali Sarbey sedang menipu Ratu Sofia. Ali Sarbey menyatakan dirinya telah menawari Osman dan berdagang, tetapi Ali Sarbey belum mengatakan jika Osman telah melarikan diri darinya. Tidak ada yang harus menunggu lama sebelum mereka melihat Osman. Osman telah datang kepada mereka. Dia naik ke kastil Hisar dengan pasukan terbaiknya, serta Pangeran Salvador membuat pernyataan nyata dengan kehadirannya. Pangeran Salvador menyerah pada keadilan Ali Sarbey, tetapi mendapati Ali Sarbey siap melenyapkannya. Ratu Sofia terjebak. Dia menolak untuk mengakui bahwa dia mengenal Pangeran Salvador. Osman mengingatkan bahwa di bawah pemerintah Ratu Sofia, akhirnya Pangeran Salvador menyerang pasar dan menyelenyapkan semua yang ada di sana. Ratu Sofia menyebut Osman pembohong, tetapi Pangeran Salvador membela Osman dan memberitahu Ali Sarbey bahwa dia siap untuk pergi ke tempat tersembunyi dan mengambil semua emas dan jarahan yang mereka ambil dari pasar pada malam mereka menyerbunya. Ali Sarbey ditempatkan pada posisi yang sulit. Dia harus mengambil tindakan. Dia menangkap Sofia untuk diadili, tetapi Sofia tidak akan pergi tanpa perlawanan. Dan dia sangat beruntung karena dia tidak terbunuh oleh Osman. Osman hampir saja melenyapkan dengan pedangnya. Saat Sofia dibawa pergi ke ruang bawah tanah, dia bersumpah dia akan membalas dendam. Di penginapan para musafir, Abdurrahman Ghazi dan pasukan terbaiknya tiba untuk mengambil emas dari bangsa Mongol. Bangsa Mongol dengan cepat ditundukkan dan dilenyapkan. Emas pun diselamatkan. Samsa Bey bersumpah bahwa hari perhitungan Ali Sarbey akan datang juga. Ali Sarbey mencoba untuk berbicara bahwa dirinya keluar dari kesetiaan apapun kepada Sofia, tetapi saat itu Osman mengetahui bahwa dia berbohong. Osman mengatakan kepadanya bahwa baik Sofia maupun ayahnya yaitu Yanis tidak akan memerintah tanah Turki. Ali Sarbey menenangkan Osman dan mengatakan kepadanya bahwa dia dihitung sebagai saudaranya, tetapi semua indikasi menunjukkan bahwa Ali Sarbey setia kepada orang-orang non-muslim dan Mongol, bukan kepada Turki. Ali Sarbey mengambil satu langkah lagi menuju wilayah terlarang Osman. Ali Sarbey mengatakan kepadanya bahwa dirinya tahu bahwa Osman mencintai Balahatun
dan tawaran pernikahannya ditolak oleh Edebali. Tetapi dia tidak mengatakan pada Osman bahwa dirinya juga mencintai Balahatun. Berita bahwa emas Mongol dicuri membuat Ali Sarbay marah besar. Osman diam-diam senang mendengar berita pasukan terbaiknya telah berhasil dalam misi mereka. Di penginapan musafir, Ali Sarbay mengetahui dari seorang petani bisu bahwa Kais bertanggung jawab untuk mencuri emasnya. Apa yang tidak Ali Sarbay ketahui adalah bahwa petani itu orang suruhan Yanis. Sofia melarikan diri dari penjara bawah tanah. Setelah senjata ditempatkan di dalam makanannya, dia dibantu oleh Nezmetin dan melarikan diri dengan berpakaian seperti laki-laki. Dia membawa gulungan karpet di pundaknya. Balahatun mendapat undangan dari Osman untuk bertemu dengannya. Dia rela melawan ayahnya untuk melihatnya. Melihat senyum di wajah menyenangkan Osman, dia mengatakan padanya, "Senyummu indah." Bala mengatakan kepada Osman tentang kekhawatirannya bahwa pelamar lain mungkin datang kepada ayahnya. Sementara dia menunggu Osman. Osman memastikan dia tahu bahwa namanya tertulis di hatinya dan dia tidak akan membiarkan pria lain menjadi kekasihnya. Balahatun memberinya syal biru untuk dikenakan di kepala Osman untuk mengingatnya akan sumpah yang dia berikan. Osman mengerti bahwa Bala telah dilarang untuk bertemu dengannya, tetapi dia mengatakan padanya untuk tidak takut. Dia adalah miliknya dan hanya miliknya. Syekh Edebali mengetahui bahwa Bala tidak menaatinya. Dia tidak akan memaafkannya dengan mudah. Di sisi lain, Pangeran Salvador terganggu dan takut diberitahu bahwa dia harus disunat. Dia juga diberi nama lain Ebu Bekir Siddiq. Osman akan membagikan emas Mongol yang ditujukan untuk Ali Sarbay kepada orang miskin. Muslim maupun non-muslim sama-sama akan mendapatkan bagian dari jarahan. Master Yanis membodohi Ali Sarbay dengan membuatnya berpikir bahwa Master Yanis adalah seorang peramal. Master Yanis mengatakan kepadanya bahwa dia menggunakan nama Abdul. Ali Sarbay tidak menyadari bahwa Yanis dan Abdul adalah orang yang sama atau ayah Sofia. Osman menunggu hari di mana Syekh Edebali memberinya Bala sebagai pengantinnya. Saat ini dia bisa melihat masa depan tanpa dia di sampingnya. Keesokan harinya Dundarbay memberinya tugas baru kepada Gundus. Osman dan Baturbay, dia menugaskan Baturbay untuk menguasai pasukan di desa. Dundarbay menugaskan Osman sebagai kepala dalam mendirikan pengembara baru untuk Kais dan keluarga mereka yang telah bepergian dengan Ertugrul Ghazi. Osman menerima tugas itu dengan senang hati. Dia ingin membawa mereka pergi ke gunung. Ali Sarbay tidak senang peramal barunya Master Yanis atau Abdul telah memberitahunya bahwa Kais bertanggung jawab untuk mencari emasnya. Dia tidak tahu bahwa Yanis adalah ayah Sofia. Alisar membagikan emas kepada pengawalnya dengan perintah untuk melenyapkan Kais sebanyak mungkin sebagai hukuman. Gundus bersiap untuk pekerjaan barunya. Dia telah ditugaskan untuk membawa barang-barang Kais ke pasar. Emas Mongol dibagikan dengan senang hati kepada penduduk desa seperti Robin Hood. Osman berangkat ke pedesaan dan berteriak, suara lantang menengok ke arah atas. Dia berbicara kepada dirinya sendiri, dirinya dan juga Tuhan. Kata-katanya adalah sebagai berikut. Aku bersumpah sejak lama, mungkin bahkan sebelum aku lahir. Saya akan membuat semua raja di negara ini menunggu di depannya. Mereka menyebut saya anak kecil untuk mengambil Balahatun sebagai istrinya dan mengubah tendanya menjadi taman mawar. Dia bersumpah dia tidak akan mundur dan tidak akan tertunduk kepada siapapun selain Tuhannya. Dia memberdayakan dirinya dengan percaya diri dan naik ke pelana kudanya. Dia memimpin dalam dominasi kemenangan dari perjalanan yang dimiliki di depannya. Ali Sarbay melakukan perjalanan ke rumah Syekh Edebali. Dia memiliki satu hal dalam pikirannya.
Balahatun. Dia pada awalnya memberitahu Edebali bahwa dia ingin menyatukan dua suku. Ikatan yang dia butuhkan untuk menyatukan kedua suku adalah Balahatun. Alisar memiliki visi bahwa dia akan memiliki putri dari 3 pria paling berkuasa di Sogut, dan dengan cara ini dia akan memperkuat dominasinya di wilayah tersebut. Dia sudah memiliki Sofia di sisinya. Osman tidak ingin Aigul menikahi Alisar Bey, tetapi ketika Osman mendengar bahwa dia menginginkan Bala juga akan ada pertumpahan darah, dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Gundus dan pasukan pilihannya disergap saat membawa barang-barang. Gundus terluka parah ketika dia menderita 4 panah ke tubuhnya. Para penyerangnya adalah orang-orang yang dikirim Alisar Bey untuk melenyapkan Kais sebanyak mungkin. Percobaan pembunuhan Gundus bisa berarti perang. Dia akan membalas dendam. Gundus dibawa kembali ke desa Kais dan masuk ke tendanya. Dia dirawat oleh istrinya dan Selcan Hatun. Osman dan Dundar Bey sangat marah ketika Gundus bertahan hidup dengan seutas benang. Percakapan antara Syekh Edebali dan Alisar Bey berlanjut. Alisar Bey percaya bahwa dengan aliansi antara Ais dan dirinya sendiri, mereka akan memonopoli industri perdagangan di negeri itu, dan dengan bonus tambahan Balahatun, kesepakatan itu akan tercapai. Dia mengatakan kepadanya bahwa semangat indah Bala ditakdirkan untuk wanita religius dan tidak cocok untuk Alisar Bey. Dia menolak kesepakatan itu, tetapi diberitahu oleh Alisar untuk terus memikirkannya. Gundus tetap hidup. Osman menyelidiki siapakah orang yang telah menyerang saudaranya. Dia diberitahu oleh alpennya bahwa itu adalah penyergapan dengan panah dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Mereka bahkan tidak melihat wajahnya. Dundar Bey, Osman, dan Batur Bey percaya bahwa pelenyap nyawa hanya bisa dari Alisar Bey. Osman meninggalkan desa Kayi untuk menyelidiki serangan terhadap saudaranya. Dia percaya bahwa Alisar Bey membayar Kais kembali setelah mengetahui bahwa mereka mencuri emasnya. Osman menyerang bersama pasukan pilihannya dengan keberanian dan membawa mereka keluar dari suku dengan cepat. Baiklah sahabat SNDZC, itulah tadi serial Kurulus Osman di episode 15 dan juga 16. Bagaimana menurut Anda dalam episode kali ini? Komen di bawah ini. Terima kasih atas segala perhatian Anda dalam video kami kali ini. SNDGC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.